Welcome to my channel. Halo, salam merah putih teman-teman semua. Ya, seperti yang kalian mungkin bisa dengar dari suara gua, eh kemarin capek banget, tapi worth it karena Indonesia kita tim nasional merah putih berhasil mengalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan juga sekaligus tentunya untuk mengoverlap posisi Vietnam di klasemen grup F di kualifikasi kali ini. Ya, tadinya gue mau bikin video itu ya kira-kira subuh lah untuk menemani kalian sahur. Tapi sepulang dari GBK karena nggak bisa langsung keluar juga karena begitu ramai ya, walaupun nggak full house ya, meskipun tiketnya katanya sold out, I don't know why. Anyway, jadi gue baru bikin videonya saat ini. Jadi bukan menemani sahur tapi justru menemani kalian yang mungkin menjelang berbuka puasa atau apapun aktivitas kalian. Nah, karena gue mungkin agak sedikit telat ngangkatnya, walaupun belum telat-telat banget karena euforia dan rasa senang kita berhasil mengalahkan Vietnam back to back di Piala Asia kemarin. Kebetulan gue juga ada di sana di stadion jadi saksi bisu dan juga kemarin. Gue sempat juga ngelihat beberapa kolega gue yang bikin podcast soal bola. Jadi bukan apa-apa, supaya juga kalian dapat informasi atau sudut pandang yang berbeda. Jadi tambahan informasinya nggak sama gitu. Ya adalah beberapa. Nah, kalau untuk pertandingan sendiri, gua rasa kita semua, apalagi kalian ya, kalian subscribernya channel Bung Harpa ini kan gue bilang IQ-nya hampir semua rata-rata di atas 100 malah ya. Jadi gua rasa kalian pasti juga sudah bisa melihat secara jelas bagaimana berlangsungnya pertandingan kemarin. Iya, sedikit gua ulas lah ya, walaupun gua nanti akan melebar mengambil sudut pandang yang berbeda supaya yang gue bilang tadi, supaya kalian dapat hints juga yang berbeda. Jadi kita semua tahu kemarin kita bermain apa ya, babak pertama itu ya, mungkin kata yang tepat itu lemas, kurang motivasi, kurang konektivitas ya, dan bahkan cenderung dikurung. Walaupun mungkin secara ball position kita menguasai, tapi lebih banyak di belakang. Nah, itu kalian tahu semua lah seperti itu. Kemudian ada beberapa pemain juga yang gue lihat out of perform, seperti Hoki Caraka misalnya. Gue mencatat setidaknya dia kehilangan tiga kali, kehilangan bola 3 kali. Bahkan ada beberapa kali dia ngasih bola susah ke rekan timnya. Nah, untuk kasus ini memang agak unik. Dari awal pun dia ditampilkan sebagai target man, ini agak aneh ya. Memang mungkin tujuannya untuk memberikan space bagi Rafael Strike di sisi kiri, karena Rafael Strike ini memang dalam satu kesempatan pernah mengatakan dia lebih prefer untuk bermain sebagai winger kiri karena memang posisi asli dia, jadi cutting inside, shooting. Tapi kemarin juga nggak jalan, jadi Hoki Carakanya nggak jalan, kemudian Rafael Strike-nya juga nggak jalan. Berapa kali atau dua, ada mungkin dua atau mungkin hanya satu ya, hanya satu dia melepaskan tembakan, dan itu adalah shoot on goal pertama kita setelah bermain hampir 30 menit. Artinya kan kalau 30 menit nggak ada apa-apa kan ini nggak jalan sama sekali sebenarnya. Kemudian juga gue nggak tahu kenapa, apa gue aja ngerasain kemarin ngelihat bola itu selalu diarahkan ke kiri. Ada dua pertanyaan, apakah ini instruksi dari Sintayong atau inisiatif dari pemain belakang ketika membelap serangan? Gue rasa kalau ini inisiatif sih, kalau ini instruksi ya, ini agak aneh karena itu nggak jalan berkali-kali di kiri. Nathan Choaon itu menurut gue di babak pertama dia sama sekali failed. Hanya ada satu jasa dia adalah melakukan sliding tackle, yang itu hampir kayak seperti penalti ya. Artinya sliding tackle yang sangat riskan lah. Tapi memang berhasil ya. Jadi itu salah satu-satunya. Tapi sisanya gue nggak ngelihat ada kontribusi dia yang signifikan. Mungkin ada satu kali ya dia overlapping, kemudian dapat bola lambung, dia kejar, dia dapat space lah di situ. Itu aja, sisanya enggak, kartu mati. Dan lucunya malah dari pemain belakang itu enggak memvariasikan dilap serangan ke sebelah kanan. Nah, ini gue nggak tahu ya, bukan menggurui. Sementara Yakub Sawir kan punya punya speed dan space. Kenapa nggak divariasikan sesekali gitu? Dan ini yang mungkin akhirnya membuat di babak kedua Sintayong melakukan pergantian pemain langsung 3. Ya mungkin dia kalau bisa ganti di babak pertengahan mungkin langsung diganti. Tapi mungkin secara mentality ini nggak bagus ya. Jadi itu catatan gue di babak yang pertama.
eh Ya kalau man of the match atau paling konsisten dari babak pertama dan babak kedua, aku yakin, dan dari awal gue udah melihat, dan di preview kemarin gue juga sudah memaparkan kalian. Makanya kalian pantengin terus channel ini, karena gue belum tentu selalu benar, tapi gue selalu meriset. Ada dasarnya, ada data dan fakta. Jadi sekali lagi gue katakan, data itu kalian jangan mau dibodoh-bodohin ketika orang mengatakan jangan lihat data. Karena gue udah kasih tahu sama kalian, Jaitses ini tim backbone-nya di lini pertahanan Venezia. Dan bahkan gue gue paparkan ke kalian, dalam 5 laga terakhir dia dimainkan di 3 posisi sekaligus, tapi sebagai CB semua, CB kiri, CB tengah, CB kanan. Walaupun memang paling banyak dia main di CB kanan, dan kemarin dia dimainkan di CB kanan, Rizky Ridho ditaruh di tengah gitu. Nah oke, jadi dia main paling bagus. Dan sebelum selesai pertandingan gue udah bilang, kalau gue yang jadi LO-nya FIFA, gue akan menunjuk dia sebagai man of the match kemarin. Gue rasa sebagian dari kalian setuju. Oke, itu babak pertama. Nah kemudian babak kedua, Sintayong langsung melakukan 3 pergantian sekaligus. Nah Sandy Walsh ini masuk, kemudian Egy Maulana yang akhirnya menjadi match winner, dan juga Pratama Arhan. Pratama Arhan ini sebenarnya menggantikan Nathan Chow Aun ya. Di awal ingat gak kalian di video gue sebelumnya, satu area yang gue agak bingung 50-50, tapi gue yakin supposed to be one of them, itu menaruh Pratama dan Nathan Chow Aun. Tapi kalau kalian mungkin bisa lihat lagi ke video gue sebelumnya, gue naruh Pratama di situ. Kenapa? Karena sebenarnya memang dua-duanya belum reguler di klub masing-masing. Di Suwon malah Pratama belum, dari 2 atau 3 pertandingan Liga Korsel ke One League ya. Kan gue bawain juga di TVRI kemarin juga. Gue bawain Suwon, itu dia belum main. Memang gue dapat info dia belum fit enough untuk main di Liga Korea, ya kan. Tapi kan standar Liga Korea kan berbeda. Kemudian di timnas tapi dia udah reguler, jadi adaptasinya udah selesai, dan plus dia punya kelebihan dalam lemparan jauh. Nah kita lihat kemarin itu membuahkan hasil ya, walaupun setelah masuk di babak yang kedua tentunya. Sementara Nathan, pemain Swansea, dipinjamkan ke Heerenveen bersama Tom Haye, tapi dia lebih banyak duduk di bangku cadangan. Pasti competitiveness levelnya pasti nggak tinggi. Nah gue bilang waktu itu gue lebih prefer ke pemain yang sudah reguler. Dalam hal ini si Pratama reguler di tim nasional. Nah kemudian masuk, lalu Sandy Walsh menggantikan Jakob Sayuri berperan sebagai bek kanan, Egy menggantikan Hoki Caraka. Lebih kurang seperti itu. Nah permainan jauh lebih hidup di babak yang kedua. Di babak yang pertama itu kedrek semua, termasuk Marcelino yang sebenarnya secara individu punya skill yang bagus. Tapi setelah para pemain yang banyak berkiprah di liga luar, nah ini dia nih. Jadi kita juga harus kita biasakan punya kultural itu untuk bisa untuk bisa menunjuk hidung sendiri. Ya kayak memang kita lihat perbedaan para pemain yang berkiprah di Liga 1 dan Liga 2 di babak pertama, dan Liga 1 dan Liga 2. Liga 1 dan di luar negeri itu berbeda. Ketika Sandy Walsh masuk, kemudian juga Pratama Arhan masuk, itu langsung jauh berbeda ya. Egy pengecualian, Egy. Nah, jadi kita juga harus membiasakan ya, kalau memang pemain liga kita itu busuk atau kurang bagus, ya kita akui aja, nggak ada masalah. Jadi kita harus mempunyai kebiasaan seperti itu, bukan menghina ya. Beda sama yang satu itu, bapak itu. Kalau itu kan memang semua salah. Nah, kalau bagus-bagus, jelek-jelek, sesederhana itu. Kita harus biasakan itu, oke? Babak kedua enak banget mainnya, walaupun tetap ada catatan keganggu sedikit dengan rumput stadion yang gundul-gundul pacul. Itu gua gua duduk di zona 11 di West End, mungkin kalian ada yang di sana juga. Itu pas gue masuk, kok ini kayak lapangan kandang kebo ya, maksudnya ini kan come on lah, ini kualifikasi Piala Dunia walaupun masih second round ya. Apalagi ya, mohon maaf, bukannya gue sombong atau apa, apalagi gue kemarin baru pulang dari Qatar. Itu kan Piala Asia tapi rasa Piala Dunia, seperti video yang gue pernah bikin berkali-kali waktu gue di liputan di sana. Itu jauh banget bedanya teman-teman, jauh banget. Ya oke lah, mungkin nggak usah susah untuk menyamakan kualitas Piala Dunia ya, karena stadion Qatar itu kan kualitas rumputnya kan kualitas Piala Dunia kan. Paling nggak jangan seperti itulah gitu. Gue nggak tahu lah, gue nggak mau terlalu berdebat soal apakah itu dipakai untuk ajang politik atau apa, itu nggak masalah sebenarnya. Tapi yang diatur supaya ada jeda waktu sehingga kita bisa main dengan enak. Gue tidak menyalahkan gara-gara itu kita misalnya main tidak maksimal, nggak. Tapi paling nggak secara
umum ini akan mengganggu tentunya jalannya pertandingan, baik bagi Vietnam, baik bagi Indonesia gitu. Jadi nggak lebih mulus lah. Ya, beda dengan waktu di Qatar itu kan lapangannya bagus, dua-dua timnya juga mainnya ngalurnya enak gitu loh. Walaupun salah ngopernya salah, tapi ngeliat bolanya itu nggak mantul-mantul gitu kan juga enak gitu ya. Oke, ya babak kedua kemudian kita lebih banyak menekan create chances dan ya sekali lagi gue berkali-kali gue lucu ya kalau ada orang yang mengatakan masih mengkritik juga kemenangan kita. Gue bener-bener heran, jujur ya. Ini makanya gue mau bikin standing point agak sedikit berbeda lah gitu. Karena kalau teman-teman yang tahu gue dulu ini adalah orang yang sangat kritis dengan PSSI. Karena memang saat itu gue lihat tidak ada harapan. Ya kan kebanyakan intrik segala macem. Sekarang itu memang ada perkembangan. Dan mungkin gue merepresentasikan banyak fans Indonesia juga. Gue baca di kolom komen ya, mungkin salah satu dari kalian yang baru sekarang atau belakangan ini sangat excited, sangat intens untuk mengikuti timnas karena memang ada perubahan, itu harus kita akui. Ada usaha minimal, ada usaha yang yang serius gitu. Gua nggak bilang mereka apa yang dilakukan PSSI atau timnas saat ini juga sudah bagus banget. Banyak yang gua harus kita kritik juga. Cuman ketika ada yang bagus ya kita apresiasi. Gitu. Nah, jadi balik lagi supaya kita nggak ngelantur. Kemudian kita lihat ada gol dari Egy Maulana. Jadi ini yang sebenarnya kaitannya ini tadi gue ngomong. Karena ada yang bilang wah ini golnya hoki. Aduh come on lah. Gue udah berkali-kali mengatakan keberuntungan itu sangat dekat dengan usaha kita. Semakin kita banyak usaha, semakin dekat keberuntungan kita. Tentunya dengan doa dan dukungan itu pasti betul ya. Untuk spiritual support. Tapi kan juga kalau misalnya Sintayong tidak melakukan perubahan di babak yang kedua, misalnya menarik Hoki Caraka ya, walaupun kita tetap menghargai dia, usaha dia, tapi kan sorry to say babak pertama kurang workout sehingga dilakukan improvisasi dan ternyata itu it works gitu loh. Pratama juga kita lihat kayak gangsing yang lepas ya, kenceng kemana-mana. Marcelino juga jadi blossom ya, berbunga dia di babak yang kedua. Tiktaknya kalian tahu, udahlah seperti yang gue bilang tadi, kalian juga pinter-pinter semua kok follow subscriber Bung Harpa. Kalian bisa menilai itu seperti apa, dan tentunya top of the cake-nya adalah penampilan Jai Itses. Ya dari awal gue udah langsung paling yakin ini pasti akan dimainkan. Cuman mungkin tadinya gue berpikir dia akan berperan sebagai CB karena di pertandingan lawan Palermo di Venezia dia ditampilkan sebagai CB. Dari 5 laga itu satu-satunya ditampil sebagai CB itu CB tengah ya, CB tengah itu ketika menghadapi Palermo di pertandingan terakhir. Jadi apakah ini memang ya bagian dari persiapan juga gue nggak ngerti ya. Tapi ya mungkin Rizky ya ada pertimbangan tertentu lah dari Sintayong yang memilih untuk Rizky Ridho di tengah, kemudian Jai Itses di kanan. Walaupun pada akhirnya geser-geser juga. Ya terutama setelah akhir babak kedua kayaknya Itses agak CB di kiri ya. Anyway, nggak ada masalah, dan kita lihat kan di momen-momen terakhir dia ada dapat pressing dari lawan, kemudian dengan tenang dia flick bolanya dan itu langsung satu stadion tuh gemuruh semua gitu loh. Jadi ya itulah enaknya kalau kita datang ke stadion ya. Jadi pengorbanan kalian yang sudah beli tiket mungkin buat sebagian dari kalian itu meaningful ya, uang 200.000 400.000. Gua rasa kita semua sama-sama saling memberikan terima kasih ke kalian dan juga siapapun ya, karena itu sangat meaningful. Gue berkali-kali mengatakan pengorbanan terkecil buat kita datang ke stadion berdoa itu sangat penting gitu. Jadi nggak perlu kita pinter jadi pelatih juga ngatur-ngatur banyak dengan datang ke stadion kita teriak. Ada Ultras Garuda, gue lihat di kanan ada Lagrande di kiri ya, walaupun suaranya agak lumayan memengkakan ke telinga juga ya karena dekat sama gue, tapi it's okay ya. Itu at some point tuh merdu banget, buat pemain juga sangat mendukung. Dan vibes yang gue lihat ya, ini sebelum nanti kita akan bicara sedikit ke depan, vibesnya itu ada satu momen yang menurut gue ini menjadi gue nggak bisa mengucapkan dalam satu kata, tapi kayak mungkin suasana menyatunya itu justru menurut gue itu dibungkus dari aksi Justin Hapner yang dia memberikan apresiasi buat mendiang rekannya ya, kalau nggak salah Noah Geser atau siapa gitu ya, yang ini memang udah berapa kali ditanyakan oleh fans waktu gue di Qatar. Bang tolong dong tanya bilang bahwa kita sangat apresiasi dengan berempati dengan kehilangan Hapner dan kawan-kawan ya. Kalau nggak salah ada terutama Hapner lah dengan kehilangan koleganya itu yaitu Noah.
Tapi sorry ya, waktu itu gue nggak sempet nanyain itu ya karena mungkin nggak kepikiran atau lelah atau apalah ya. Tapi kemarin dia kemudian mendedikasikan kemenangan itu. Dia bilang dia fulfill his promise, memenuhi janjinya untuk membawa tim nasional itu menang ya di kualifikasi Piala Dunia. Jadi ini menunjukkan bahwa ada suasana positif di tim nasional kita. Jadi usaha yang dilakukan untuk menarik, gue nggak mau mengatakan naturalisasi ya, karena kalian juga gue pikir setuju, tapi menarik kembali putra putri bangsa Indonesia, berdarah Indonesia seperti yang dikatakan Sandy Walsh di press con kemarin, ini pelan tapi pasti berbuah manis. Maybe this is not the perfect way, but who cares ya. Mereka juga punya darah Indonesia seperti kata Sandy Walsh, punya paspor Indonesia. Nggak usah terlalu kita pusingkan ya apa yang dikatakan oposisi atau lawan. Dan kita juga nggak usah terlalu baper, nggak usah terlalu emosional. Itu biasa, dalam perang itu sayur biasa. Siapa yang bisa menahan emosi lebih banyak, lebih bagus, itu yang akan lebih punya peluang untuk lebih memenangkan pertempuran ini ya. Jadi ya kita jawab dengan inilah, dengan adu pantun aja, dengan cerdas gitu. Nggak usah kita emosi mengeluarkan kata kasar apalagi rasis, itu nggak perlu. Itu justru disitulah kemenangan kita akan terlihat, kita punya kelas dan punya IQ di atas 100 ya gitu ya. Jadi sama kemarin yang ngeledak-ledakin petasan di dekat hotel, kalau gua ya, kalian boleh setuju walaupun gua rasa I don't think so, itu gua nggak suka kayak gitu. Karena kalau kita nanti di sana digituin, kita juga pasti marah atau nggak setuju gitu, sesederhana itu. Oke. Ya mudah-mudahan gue bisa menghadirkan sesuatu yang beda, pandangan dari gue, mungkin juga mewakili apa yang ada di pikiran kalian. Karena seperti yang gue bilang tadi, kalau soal jalannya pertandingan, gue yakin 99% dari kalian itu sudah sangat pintar. Pas di tribun penonton pun gue mendengar analisa ataupun komentar dari teman-teman itu sudah sangat bagus lah, sudah sama lah dengan gue, bahkan mungkin ada yang lebih pintar dari gue. Tapi gue mencoba untuk memberikan lebih di podcast kali ini atau di video kali ini ya. Nah sedikit gue akan melihat ke depan seperti yang gue bilang tadi. Jadi ya untuk Vietnam sendiri ya, ini artinya kita berhasil mencuri lah biar agak enak, biar agak seru bahasanya ya, mencuri kesempatan untuk merebut kembali lah dominasi di Asia Tenggara dari Vietnam. Karena kita tahu waktu kita menang dari Vietnam di Piala Asia kemarin itu kan kita udah sekitar 7 tahun ya, atau 7,5 tahun lah, sekitar seperti itu. Kita nggak pernah menang dari mereka. Seri kalah seri. Tapi kemudian setelah itu kita bisa back to back mengalahkan Vietnam. Ini adalah satu stepping stone yang sangat penting gitu. Artinya kita sekarang sudah mulai pede menghadapi, kita kemarin udah lawan Jepang, lawan Irak walaupun kalah. Jadi ini akan modal yang sangat penting nanti ketika kita nanti akan menghadapi Vietnam ya setelah ini. Kok Vietnam sih? Menghadapi Irak. Betul ya, Irak ya? Kok Vietnam dulu, sorry. Ya habis Vietnam baru nanti lawan Irak dan Filipina. Nah, nanti kita akan away ke Hanoi ya. Nanti kemungkinan besar gue akan terbang ke sana, tapi pas hari H, karena seperti yang gue bilang, gue nggak tahu kenapa akses gue kayaknya diblok gitu ya, nggak ngerti kenapa, tapi it's okay, nggak apa-apa. Jadi gue akan datang ke sana same like you as a supporters. Jadi gue akan menikmati, tapi juga gue akan mereport dari sana suasana sebelum pertandingan, saat pertandingan. Dan kebetulan ada kolega gua, wartawan Vietnam, yang ingat gak yang gua wawancara di Qatar kemarin itu, membantu gua untuk bisa masuk ke stadion. Thank you buat teman gua ini, karena hypes-nya juga lagi tinggi. Pasti kalian juga akan menunggu pertandingan yang akan berlangsung tanggal 26 nanti. Mudah-mudahan kita bisa menang. Ini penting teman-teman ya. Tapi kalau ya kita harus menang sebenarnya, paling pas ya. Kalau seri kita agak nggak aman, karena setelah ini kita akan menghadapi Irak di Gelora Bung Karno di Jakarta di Indonesia. Vietnamnya menghadapi Filipina. Dengan asumsi katakanlah kita lawan Irak, katakanlah ya seri, maka kita akan berbeda 2 poin. Kalau Vietnam menang lawan Filipina, kita akan dibalap lagi gitu ya. Oke, suara gue jadi kayak gini karena gue bilang gue kurang enak badan. Tapi ya sekali lagi terima kasih buat kalian supporter Indonesia kemarin yang mungkin sekitar 80% yang memenuhi Gelora Bung Karno. Gue nggak tahu sisa tiketnya kemana, katanya sold out. Mungkin ke ya para pejabat-pejabat kali, karena banyak banget katanya dibagi-bagiin, tapi mungkin nggak datang. I don't know, maybe ya, gue nggak ngerti. Yang pasti sekali lagi
semangat buat timnas, terima kasih buat supporter dan kita kawal terus karena kalau lawan Vietnam nanti di pertandingan kedua kita bisa menang dan kans kita untuk lolos ke third round sangat besar dan di sana nanti kita akan mengulangi lagi bertemu dengan para raksasa Asia yang kemungkinan besar Australia, Korea Selatan, Jepang, Qatar dan lain-lain dan kita sudah punya modal yang cukup baik ya walaupun tentu untuk lolos ke Piala Dunia sangat berat, gue bukan bilang nggak mungkin tapi sangat berat tapi it's okay. Sudah ada perkembangan yang nyata, step by step, dan gua rasa itu sangat membuat kita sangat happy karena itulah yang gue lihat wajah-wajah fans kemarin setelah pertandingan di sekitar Gelora Bung Karno. Jadi mudah-mudahan suasana happy ini berlanjut tanggal 26 nanti. Seperti biasa, gua akan selalu menemani kalian menjadi teman setia bagi tim nasional perjalanan tim nasional Indonesia. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya supaya kalau ada video gue terbaru seperti ini, kalian selalu ternotifikasi. Terima kasih dan sehat selalu buat kalian.